Quraisy. Kapal ini akan mengantarkan kita ke Habasyah. Kemudian mereka menemukan sebuah kapal. Dialah yang memimpin kelompok tersebut. Kaum Quraisy mengetahui kejadian itu, namun semua sudah terlambat. Celaka, mereka berhasil lolos. Mulai saat ini tidak akan ada ampun lagi bagi mereka. Setelah itu, penindasan terhadap kaum muslimin semakin parah. Mereka dikucilkan dari semua kegiatan sosial, termasuk pekerjaan, perdagangan, hingga pernikahan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah. Rombongan kedua yang berangkat berjumlah 101 orang dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kali ini, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Walid ke Habasyah untuk mengganggu kaum muslimin. Bawalah harta benda ini sebagai hadiah. Kalian harus membuat Raja Najasyi mengusir kaum muslimin itu. Amr bin Ash menghasut Raja Najasyi dengan mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sesat karena tidak mengakui Tuhan-Tuhan nenek moyang. Mereka juga berusaha membujuk dengan bermacam-macam hadiah. Namun, Raja Najasyi tidak percaya begitu saja. Aku akan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Dia kemudian memanggil salah satu perwakilan kaum muslimin. Dalam kesempatan itu, Ja'far bin Abu Thalib berperan sebagai juru bicara. Dia menjelaskan apa itu Islam dengan sangat baik kepada sang raja. Dan ketika dia membacakan surat Maryam, Raja Najasyi menangis. Sesungguhnya, ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Sejak saat itu, kaum muslimin di Habasyah bisa beribadah dengan aman. Berbanding terbalik, Rasulullah dan para sahabat yang masih bertahan di Mekah semakin terpojok. Hai, ambilkan aku kotoran kambing. Para sahabat Abu Jahal memenuhi permintaan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Aku akan memberikannya pada Muhammad. Kemudian, Abu Jahal berjalan mendekati Rasulullah yang sedang sholat. Dan ketika Rasul sujud, Abu Jahal meletakkan kotoran itu di antara bahu Rasul. Rasulullah tetap dalam posisi sujudnya hingga Fatimah Az-Zahra membersihkannya sembari meneteskan air mata. Itu adalah sedikit cerita tentang kekejaman kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Pada tahun ke-10 setelah kelahiran, Rasulullah menghadapi cobaan yang sangat pedih. Dua orang yang sangat dicintainya wafat. Mereka adalah Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tahun itu pun disebut dengan Awal Husni atau tahun kesedihan. Kini, tidak ada lagi Abu Thalib, sosok kuat yang melindungi Rasul dari kekejaman kaumnya. Dan tidak ada lagi Siti Khadijah yang selalu setia mendampingi Rasul. Kaum Quraisy memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan menghina Rasul terus-menerus. Hingga akhirnya Rasul memutuskan untuk hijrah ke Taif. Di sana ada kerabatnya yang menjadi pemimpin besar yang dapat menerima dakwah dan melindunginya. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Sa'id bin Harithah. Mereka berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh. Sayangnya, orang-orang Taif menolak kedatangan Rasulullah. Kemudian, mereka mengusir Rasul beserta Sa'id bin Harithah dengan lemparan batu hingga terluka parah. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Rasul berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Di tengah kesedihan dan kesulitan yang dirasakan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Pada malam itu, Rasulullah sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri dan membelah dadanya. Kemudian
Kemudian di langit ketiga hingga ketujuh bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memenuhi panggilanmu, wahai Tuhan. Banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Di antaranya, satu, Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. Dua, menjadikan umat Islam sebagai golongan pertama yang dibangkitkan dari kubur dan pertama dihisab. Ketiga, diberi 8 kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, memerintah kebaikan, dan melarang keburukan. Allah juga menjadikan Rasulullah sebagai penutup bagi para nabi, serta memberikan perintah penting, yaitu sholat 50 kali. Selesai berdialog dengan Allah, Rasul kembali turun. Dalam perjalanan, Rasul kembali bertemu dengan Nabi Musa di langit keempat. Dia bertanya apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian, Rasul menjawab, perintah sholat 50 kali. Maka engkau dan umatku tidak akan mampu mengerjakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan bagimu. Rasul kembali menemui Allah dan memohon keringanan. Allah menurunkannya menjadi 40 kali. Namun, 40 kali masih dirasa berat, dan Rasul pun kembali memohon keringanan. Hingga akhirnya, kewajiban sholat berubah menjadi 5 kali. Selain mengunjungi surga, Rasulullah juga diajak melihat neraka. Rasul bertemu dengan malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Kemudian, Rasul melihat isi neraka. Api membara sangat besar, seolah dapat membakar apa saja. Di dalamnya ada manusia dalam berbagai bentuk, dan mereka semua sedang menjalani siksa yang begitu pedih, sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ketika Rasul kembali ke bumi, Rasul kemudian menyampaikan apa yang dialaminya. Saat itu, Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Sekali lagi, mereka tidak mau percaya. Bagaimana bisa manusia pergi sejauh itu dalam waktu 1 malam? Apa yang kau katakan itu mustahil bisa terjadi. Kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj itu pun segera tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Dan Abu Bakar, salah satu sahabat sekaligus tokoh besar, menyatakan bahwa dia percaya pada semua yang dikatakan Rasulullah. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar Asyidi yang mempunyai arti membenarkan. Iman dan takwa kaum muslimin pun semakin meningkat. Namun, perjuangan mereka melawan kaum Quraisy masih panjang. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah